Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Dalam bahasa dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an, puasa sering diistilahkan dengan as-siyam. As-siyam artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, secara terminologi fikih, puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kalau kita menahan diri dari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang membatalkan puasa, maka itu tidak dinamakan dengan puasa. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari sejak subuh sampai terbenam matahari. Dari sejak subuh patokannya adalah waktu. Kalau waktu subuh sudah tiba, maka tidak boleh lagi kita makan. Bukan patokannya azan. Karena seringkali ada yang bertanya, Ustadz, katanya kalau kita mendengar azan saat sahur masih boleh makan sampai azan selesai. Tidak. Ukurannya adalah waktu. Kalau subuh waktunya adalah 4.30, maka 4.30 kita tidak boleh lagi makan walaupun belum azan sekalipun. Dari sejak terbit fajar, dari sejak waktu subuh, tibanya waktu subuh sampai terbenam matahari. Patokannya juga adalah terbenam matahari atau tibanya waktu maghrib. Kalau waktu maghrib sudah tiba baru boleh kita berbuka walaupun belum azan sekalipun. Atau sudah azan tapi belum tiba waktu maghrib, belum boleh kita berbuka puasa. Jadi patokannya adalah waktu. Kalau maghrib adalah jam 6.15, maka sebelum jam 6.15 belum boleh kita berbuka. Pastikan bahwa waktu maghrib sudah tiba baru boleh kita berbuka puasa. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar, dari sejak waktu subuh hingga terbenam matahari, yaitu waktu maghrib, disertai dengan niat. Kalau kita tidak berniat, maka tidak dianggap puasa kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Amal hanya diterima jika disertai niat. Perhatikan, niat harus kita lakukan setiap malam. Ada sebagian ulama yang membolehkan berniat di awal bulan Ramadan dengan niat mau berpuasa selama sebulan penuh. Tapi sebagian besar ulama termasuk madhab Syafi'i mewajibkan kita berniat setiap malam. Kita berniat puasa untuk esok hari. Jadi itu definisi daripada ibadah puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar yaitu waktu subuh hingga terbenam matahari yaitu waktu maghrib disertai niat. Ulama sepakat bahwa puasa bulan Ramadan adalah wajib. Wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ibadah puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya juga telah diwajibkan kepada mereka berpuasa. Kalau ada di antara umat selain umat Islam mau ikut puasa, silakan berpuasa. Tapi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus masuk Islam dulu, baru bisa diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa ibadah puasa tujuannya bertakwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa, kita latihan menjalankan perintah Allah. Puasa satu-satunya ibadah yang paling ikhlas. Tidak ada ibadah yang lebih ikhlas daripada puasa. Kenapa? Hanya Allah yang tahu seorang itu berpuasa. Bisa aja ada orang berkoar-koar, dia mengatakan saya berpuasa, tapi sebenarnya dia di belakang kita makan atau minum tanpa sepengetahuan orang lain. Karena tidak ada yang tahu sama sekali apakah seorang itu sudah melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sudah tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa selama dari sejak subuh sampai maghrib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan salat. Kalau salat kita bisa lihat orang yang salat
Berzakat kita bisa lihat orangnya berzakat, melaksanakan haji kita lihat orangnya melaksanakan haji. Tapi kalau puasa hanya Allah yang tahu. Bisa jadi kita bersahur bersama seorang tapi ternyata dia tidak puasa. Bisa jadi kita buka bersama dengan orang lain, bisa jadi mereka ada di antara mereka yang tidak benar-benar berpuasa. Jadi puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Takwa menjalankan perintah Allah, latihan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Latihan ikhlas. Kenapa? Karena puasa cuman Allah yang tahu seorang itu berpuasa atau tidak. Menjalankan perintah Allah, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita puasa, kita latihan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Latihan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah ada yang terkait dengan perut kita, ada yang terkait dengan kemaluan. Di saat kita puasa, kita tidak makan makanan yang halal. Nasi, rendang adalah halal, tapi di saat kita puasa kita tidak makan nasi dan rendang yang ada di rumah kita sendiri, yang tidak ada yang melarang kita untuk makannya. Kalau makanan yang halal milik kita di rumah kita sendiri tidak ada yang melarang sama sekali, kita sanggup untuk meninggalkannya, apalagi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita puasa, kita latihan menahan diri untuk tidak makan makanan yang haram, untuk tidak mengambil harta orang lain, untuk tidak makan makanan yang memudaratkan badan kita. Kita latihan mengekang nafsu kita untuk tidak makan makanan haram. Kita menahan diri dari berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dengan istri sendiri di rumah sendiri tidak ada yang marah sama sekali, tidak ada yang mencegah kita sama sekali. Kita sanggup untuk menjauhi istri kita, apalagi menjauhi dari wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa. Kenapa Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, terlatih melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, yaitu melaksanakan puasa, terlatih meninggalkan makanan yang diharamkan, karena kalian selama puasa sanggup untuk tidak makan makanan sendiri yang dihalalkan, ya, apalagi menahan diri dari makan makanan haram, dan kalian terlatih untuk tidak menyetubuhi wanita lain, ya, dengan istri sendiri sanggup kita menahan diri, apalagi dengan wanita lain. Itulah tujuan daripada berpuasa. Berpuasa rukunnya ada dua. Yang pertama adalah niat. Wajib kita berniat. Kapan niatnya? Niatnya adalah sejak kita berbuka, kita sudah boleh berniat sebelum datangnya waktu subuh. Niat rukunnya ada 4. Yang pertama adalah al-qasdu, yaitu bermaksud. Bermaksud di sini ada kata aku berniat. Yang kedua at-ta'yin, berniat mau melakukan ibadah apa? Aku berniat berpuasa. Yang ketiga al-fardiyah, kita tentukan hukumnya. Aku berniat berpuasa wajib bulan Ramadan. Yang keempat al-ikhlas, yaitu karena Allah. Jadi kita harus lintaskan dalam hati kita 4 kata. Aku berniat puasa Ramadan fardu karena Allah. 4 kata itu rukun daripada niat. Kita harus berniat di malam hari sebelum datangnya waktu subuh. Sebelum datangnya waktu subuh. Makanya sebagian masjid mengajak orang untuk berniat habis salat tarawih. Apa hukumnya? Boleh-boleh saja. Sesuatu hal yang tidak dilarang sama sekali untuk berniat berbareng-bareng. Tapi niat itu adalah di hati, bukan yang diucapkan. Adapun yang kita ucapkan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu hanya lafaz niat, belum dihitung niat kalau belum kita lintaskan dalam hati. Apa yang kita lintaskan dalam hati? Aku berniat puasa Ramadan fardu karena Allah, lintaskan dalam hati, karena niat mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di hati. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran hanya 3. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Makan, minum, hubungan suami istri. Yang dimaksud dengan makan adalah kita memasukkan apapun dari benda padat ke dalam tubuh kita, baik itu lewat rongga yang terbuka ataupun yang tidak terbuka. Jadi kita nggak boleh masukkan apapun ke dalam tubuh kita, ya, yang termasuk dalam tubuh kita lewat tenggorokan kita.
walaupun kita cuma tertelan sebiji nasi, maka itu membatalkan puasa. Itu makan. Adapun minum, kita memasukkan benda cair lewat rongga terbuka ataupun yang tidak terbuka. Maka kita nggak boleh juga di saat kita berpuasa kita memakai infus walaupun tidak lewat tenggorokan, tetap saja itu membatalkan puasa karena itu cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri adalah yaitu pertemuan kemaluan laki-laki perempuan pertemuan kemaluan laki-laki dan perempuan, maka itu dinamakan dengan bersetubuh, dan bersetubuh adalah termasuk yang membatalkan puasa. Bersetubuh tidak hanya membatalkan puasa, tapi mewajibkan orang yang melakukannya di siang hari bulan Ramadan, mewajibkannya untuk membayar kafarah. Kafarah adalah tebusan dosa, karena di bulan Ramadan tidak boleh sama sekali kita berhubungan suami istri, baik kita berpuasa ataupun tidak. Tidak boleh sama sekali kita berhubungan suami istri baik puasa ataupun tidak. Jadi kita harus hormati bulan Ramadan, tidak boleh mendekati istri kita. Kalau kita melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka wajib kita membayar kafarah. Kafarahnya adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua kalau kita tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kita memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga, kalau kita nggak mampu, maka kita memerdekakan hamba sahaya. Yang pertama memerdekakan hamba sahaya, yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Ini sesuai dengan urutan merdekakan hamba sahaya. Kalau nggak mampu maka kita berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu maka kita memberi makan 60 orang miskin. Ini yang membatalkan puasa. Jadi berhubungan suami istri bukan hanya membatalkan puasa, tapi wajib membayar kafarah. Maka kita hindari, jangan sampai kita melakukan mesra-mesraan dengan istri, walaupun itu dibolehkan di saat kita berpuasa, tapi bisa berakibat kita melakukan kesalahan dan mewajibkan kita membayar kafarah. Itu yang membatalkan puasa. Adapun yang disunnahkan di saat puasa, ada banyak hal yang disunnahkan di saat puasa. Yang pertama adalah kita mengakhirkan sahur hingga menjelang azan subuh. Tapi usahakan jangan terlalu mendekati azan subuh. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk kita berhenti 10 menit sebelum datangnya waktu subuh, atau dinamakan dengan waktu imsak. Yang kedua yang disunnahkan adalah kita mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka juga jangan sampai kita berbuka sebelum datang waktunya. Setelah datang waktu maghrib, jangan kita tunda-tunda berbuka, segerakan kita berbuka, karena puasa Ramadan batasnya hanya sampai maghrib, nggak boleh kita tambah-tambah. Yang wajib tidak boleh kita tambah. Maka kita segera berbuka selama kita sudah meyakini datangnya waktu maghrib. Itu yang disunahkan yang kedua. Yang ketiga adalah kita banyak membaca Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kita di saat membaca Al-Quran di bulan yang lain besar pahalanya. 1 huruf yang kita baca mendapatkan 10 pahala, apalagi di bulan Ramadan. Yang keempat yang dianjurkan juga adalah kita memperbanyak solat malam. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ibadah di malam hari bisa kita terjemahkan dengan salat tarawih ataupun salat tahajud ataupun salat witir ataupun memperbanyak ibadah yang lainnya. Itu semua adalah terkandung dalam kata melakukan qiyamul lail. Kita yang dianjurkan yang kelima adalah kita jaga diri kita jangan sampai melakukan maksiat. Kalau di bulan yang lain kita melakukan maksiat berdosa, di bulan Ramadan, bulan yang mulia, itu lebih besar dosanya. Ibnu Abbas mengatakan, kalau di bulan biasa kita dosanya besar, maka di bulan yang dimuliakan lebih besar dosanya. Kalau pahala di bulan yang lain besar, maka di bulan yang mulia lebih besar pahalanya. Maka di bulan Ramadan dianjurkan dan disunnahkan kita memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah dan mengurangi hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, karena ingat, dosa di bulan Ramadan lebih besar, pahala juga lebih besar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.